Salam Rahayu, kembali dengan saya Jeng Risti. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan, serta dilancarkan rezekinya. Ingatlah bahwa kesehatan adalah rezeki dan modal terbesar kita sebagai manusia, serta perlindungan Tuhan adalah sebaik-baiknya pelindung. Meski zaman sudah modern dan banyak yang tidak percaya terhadap sesuatu yang berbau mistis dan gaib, akibat tingginya tingkat kesulitan dan tekanan ekonomi yang kian tinggi, tidak sedikit orang yang malah kepingin mendapatkan kekayaan secara instan dengan cara mencari pesugihan. Salah satu pesugihan yang sampai sekarang masih cukup diminati oleh beberapa kalangan pencari pesugihan adalah memelihara tuyul. Pesugihan jenis ini diminati karena resiko yang harus diambil oleh sang pemilik tidak sebesar pesugihan jenis lain seperti babi ngepet misalnya. Pada pesugihan babi ngepet, si pemilik pesugihan harus mewujud babi jadi-jadian untuk menguras harta calon korbannya. Tapi ini butuh kerjasama dengan orang lain yang bertugas menjaga lilin selama ia berubah. Lilin itu akan menjadi penanda apakah dia dalam bahaya atau tidak. Pesugihan tuyul tidak serumit itu. Pelaku pesugihan hanya tinggal menunggu setoran dari tuyul peliharaannya. Meski tidak mungkin bisa dibuktikan secara ilmiah, ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh pemilik pesugihan tuyul. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, semakin rajin bekerja. Bila Anda membayangkan pemelihara tuyul adalah orang yang malas bekerja, maka itu salah besar. Biasanya, orang yang memelihara tuyul justru akan memiliki semangat kerja yang ekstra. Tenaga mereka saat bekerja juga terlihat lebih besar, seolah tidak memiliki rasa lelah meski sudah seharian penuh berkegiatan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Selain karena ingin menutupi perbuatannya, kemudahan mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar juga justru menjadi motivasi bagi mereka untuk semakin giat bekerja. Yang kedua, tidak suka menyapa orang lain. Pelaku pesugihan tuyul umumnya adalah sosok yang benguh, alias tidak suka bertegur sapa bila bertemu dengan orang lain. Apabila Anda memiliki kenalan yang dulunya gerapiak tetapi tiba-tiba pelengos-pelengos setelah dia mengalami perubahan dalam segi materi, bisa jadi kenalan Anda itu memelihara tuyul. Bila berjalan bondo tangan. Cara berjalan orang yang memelihara tuyul juga berbeda dari orang biasa. Orang-orang dengan peliharaan tuyul biasanya menyilangkan tangan di bagian belakang punggung ketika berjalan, seperti orang yang sedang beristirahat di tempat dalam baris berbaris. Istilahnya dalam bahasa Jawa, bondo tangan. Ini tentu bukan cara berjalan yang lazim dilakukan kalau tidak ada apa-apanya. Cara berjalan ini dilakukan karena yang bersangkutan sedang gendong tuyul yang menjadi peliharaannya. Selanjutnya yang keempat, kancing atas pakaian istri selalu terbuka. Menurut kepercayaan sebagian besar masyarakat di daerah saya, orang yang punya pesugihan tuyul ini juga umumnya mereka telah berkeluarga. Hal ini dikarenakan ada jenis ritual tertentu yang mengharuskan pelaku pesugihan ini sepasang suami istri. Maksud dari ritual itu agar sepasang suami istri tadi sepakat dalam menentukan siapa yang dijadikan tumbal atas pesugihannya itu. Biasanya, tumbal diambil dari keluarga terdekat pelaku. Kalau bukan anak pertama, anak bungsu, kerabat, dan terkadang salah satu dari pasangan tadi. Apabila sudah ditentukan siapa yang akan ditumbalkan, ada ritual lanjutan yang juga harus dilakukan oleh pasangan tersebut, yaitu sang istri wajib menyusui tuyul yang dipeliharanya. Karena kapan waktu si tuyul ini minta susu, tidak bisa diterka. Biasanya, sang istri membiarkan kancing bajunya terbuka. Bila sewaktu-waktu si tuyul minta disusui, ia bisa langsung ngenyot dan tidak perlu membuka baju ibu barunya. Saat menyusui, si ibu akan duduk dalam posisi seperti sedang menyusui bayi manusia. Karena yang dihisap bukanlah air susu ibu, melainkan sari-sari hayati. Biasanya, istri dari pelaku pesugihan tuyul ini akan nampak kering dan kehilangan cahaya hidupnya. Itu juga yang menjadikan istri dari pelaku pesugihan tuyul bisa lebih cepat meninggal dunia. Nah,
Itulah tadi ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan tuyul. Pesugihan jenis ini tentu sangat merugikan dan tidak saya sarankan untuk Anda gunakan. Jika Anda ingin melakukan pesugihan untuk meningkatkan kekayaan, Anda bisa menggunakan ilmu atau sarana pesugihan putih dari saya, tanpa tumbal dan tanpa efek samping apapun. Nah, apa saja sarana dan ilmu pesugihan putih ini? Silahkan cek di situs resmi. Sampai di sini dulu. Semoga Anda selalu diberi kemudahan rezeki dan keberkahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jeng Risti. Saya Jeng Risti, salam rahayu.